Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Matahari, sebelumnya perkenalkan, nama saya Niza Kaila Azara. Saya Halimah Zahra. Saya Febira Fawati. Saya Arya Putra Eko Jaya. Kita dari kelas 10-7 ingin mempraktikkan contoh pencemaran tanah. Pengertian pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi ketika tanah terkontaminasi oleh zat-zat kimia atau bahan-bahan berbahaya lainnya yang dapat merusak kualitas dan keberlangsungan hidup tanaman, hewan, dan manusia yang bergantung pada tanah tersebut. Pencemaran tanah dapat terjadi karena faktor manusia maupun faktor alamiah dan dapat mencakup area permukaan tanah sehingga lapisan bawah tanah. Menjadi masalah serius karena dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan kesehatan manusia, serta dapat mempengaruhi pertumbuhan pada produksi tanaman yang berdampak pada ketahanan pangan dan ekonomi. Faktor penyebab pencemaran tanah. Yang pertama adalah limbah rumah tangga, disebut juga dengan limbah domestik, dan limbah ini berasal dari kegiatan rumah tangga seperti memasak dan mencuci. Yang kedua, limbah anorganik. Limbah ini sangat sulit untuk diuraikan. Yang ketiga ada limbah organik, meskipun limbah ini mudah untuk diurai. Yang kelima, bencana alam. Lapisan unsur hara tanah akan hilang terbawa arus air sehingga membuat tanah tersebut tercemar. Yang keenam ada limbah pertanian. Dengan cara penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebih dapat menyebabkan tanah tercemar. Dampak pencemaran pada tanah ada dua. Yang pertama, dampak pada kesehatan. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan bergantung pada cara masuknya ke dalam tubuh serta kerentanan populasi yang terpapar, seperti zat kromium, berbagai pestisida, dan herbisida. Memiliki sifat karsinogenik yang berpotensi merugikan makhluk hidup. Yang kedua, ada dampak pada lingkungan atau ekosistem. Dampak terhadap sektor pelarian utama berkaitan dengan perubahan dalam metabolisme tanaman, yang akhirnya dapat mengakibatkan penurunan hasil panen. Perubahan kimia yang drastis dalam tanah bisa timbul akibat adanya bahan kimia beracun. Perubahan semacam itu dapat mengubah metabolisme mikroorganisme dan serangga yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Alhasil, ada resiko yang menghilangkan beberapa spesies utama dalam jaring-jaring makanan, yang pada gilirannya dapat berdampak besar pada predator atau tingkatan lain dalam rantai makanan. Upaya untuk mengatasi pencemaran tanah. Yang pertama, melakukan daur ulang sampah organik seperti plastik, logam, kaca, karet, dan yang lainnya. Yang kedua, tidak membuang sampah deterjen ke tanah atau saluran air. Sebaiknya, limbah deterjen ditampung dalam bak penampungan untuk dilakukan pengendapan, penyaringan, dan penjernihan. Yang ketiga, menjaga kelestarian tanaman untuk mengurangi pengikisan lapisan humus tanah oleh air hujan. Yang keempat, melakukan remediasi, yaitu kegiatan membersihkan permukaan yang sudah tercemar. Ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu on-site dengan membersihkan di lokasi dan off-site dengan menggali tanah yang tercemar dan membawanya ke daerah yang aman untuk dibersihkan dari zat pencemar. Yang kelima, melakukan bioremediasi, yakni proses pembersihan pencemaran menggunakan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, dan yang lainnya. Bioremediasi dilakukan dengan tujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau bahkan tidak beracun. Proses pencemaran tanah. Zat berbahaya yang mencemari permukaan tanah dapat menguap, tersapu air hujan, dan masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah.